Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi pengentasan kemiskinan yang beranggotakan saya Nazar Ismail, Dwi Yoga Andriawan, M. Aziz Mutawakil, dan Rizal Aidi Rahman. Next. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang pada negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan ini sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu, misalnya pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang, jasa, dan kondisi lingkungan. Menurut Bappenas tahun 2004, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain yaitu kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif. Next. Strategis dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 1. Strategi penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, dunia usaha, pada sektor swasta, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Nah, untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan diupayakan dengan strategi utama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan. Next. 2. Kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan, yaitu memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat, peningkatan kualitas hasil pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan layanan perpustakaan. Adapun kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan, yaitu memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat, dan tentunya dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan beserta tenaga kesehatan, kemudian terakhir pengembangan RSUD melalui pola DLUD. Dan juga ada kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha, yaitu meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mengembangkan sektor industri kecil, penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha. Oke, mungkin boleh dilanjutin oleh Rizal. Jadi saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kebijakan pemenuhan hak atas pangan. Di antaranya yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, penganekaragaman produksi pangan, pengawasan distribusi dan ketersediaan barang, peningkatan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada kebijakan pemenuhan hak atas perumahan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, mengembangkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat. Yang berikutnya adalah kebijakan pemenuhan hak atas air bersih. Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air
dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi. Yang kedua, peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan warga miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan sanitasi layak. Yang terakhir, pengembangan mekanisme penyedia air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air. Selanjutnya, kebijakan pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta terkendalinya pelanggaran penambangan liar atau pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau. Yang keempat, meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase dan saluran pembuangan. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan pemenuhan hak atas keadilan dan kesetaraan gender. Yang pertama, penguatan kelembagaan organisasi wanita atau penguatan peran wanita dalam pembangunan. Yang kedua, peningkatan peran serta gender dalam pembangunan desa. Yang ketiga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat, pemantapan program KB. Yang kelima, meningkatkan keluarga sejahtera. Tiga, rancangan program penanggulangan kemiskinan. Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan atau Rencana Aksi merupakan serangkaian indikasi-indikasi program yang dapat dijadikan landasan perangkat pemerintah daerah dalam menyusun kegiatan di dalam Renstra, Renja, dan RKPD dalam rangka mencapai target kinerja penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, masyarakat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Penanganan akar penyebab kemiskinan dengan membangun moralitas menanggulangi kemiskinan. Pemahaman tentang penyebab dan akar penyebab kemiskinan masalah seharusnya menyadarkan pelaku penanggulangan kemiskinan bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan cara pandang utamanya para pelaku penanggulangan kemiskinan untuk bukan hanya mengambil keputusan atas dasar hukum dan bukan hanya bertindak atas dasar kewajiban, tetapi juga senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangun berkelanjutan. Perubahan mental, sikap atau perilaku dan cara pandang para pelaku penanggulangan kemiskinan akan menjadi fondasi bagi terbangunnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih kokoh serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokasi yang lebih berorientasi ke masyarakat miskin serta mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Yang B, pengelompokan program penanggulangan kemiskinan. Guna mempermudahkan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi serta pengendalian khususnya ketepatan sasaran atau penerima manfaat dan tujuannya. Maka berdasarkan Permendagri nomor 42 tahun 2010, program-program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dikelompokkan menjadi 1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup untuk hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Karakteristik program dan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ajis Mutawakil. Untuk Saudara Ajis, bisa Oke, melanjutkan. baik. Dua kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat kluster 2. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan kita tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumber daya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas, terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah A. Menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahap proses pelestarian dari program tersebut. Baik, lanjut. Next. B. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitik beratkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan. Yang diinginkannya, penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan kelompok.
dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri. D. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan hasil menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Selebihnya akan saya serahkan kepada Andriawan. Silakan Saudara Andriawan, waktu dan tempat dipersilahkan. 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pembiayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan dan memberikan akses seluas-luas pada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karakteristik program pada kelompok pemrogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro kecil adalah A. Memberikan bantuan modal dan pembiayaan dalam skala mikro. Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dan dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan pada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal untuk lembaga keuangan perbankan, kemudahan pemerintah. B. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, memberikan akses yang luas pada dalam berusaha serta melakukan presentasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini hanya tersedia dukungan dan usaha saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha. C. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha, memberikan pelatihan dan dampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha pada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan teman-teman yang lainnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.